Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Alma Putri semester 3C. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan pertemuan ke-13 bab 5 alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. 1. Alasan hapusnya kewenangan menuntut: tidak adanya pengaduan pada delik aduan, nebis in idem, matinya terdakwa, daluarsa, penyelesaian di luar beracara, dan adanya abolisi dan amnesti. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan. Macam-macam delik aduan: 1. Delik aduan atau mutlak atau juga absolut, suatu delik atau tindak pidana yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan, makanya dengan pengaduanlah baru dapat dituntut. Dalam delik aduan absolut, yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Dalam delik aduan absolut, pengaduannya tidak dapat dipisah-pisahkan. Atau 2. Delik aduan relatif. Delik aduan yang tidak bergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antar si pelaku dengan kejahatan itu, pembantunya, dan orang yang dikenai kejahatan itu. Dalam delik aduan relatif, yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Dalam delik aduan relatif, pengaduannya dapat dipisahkan atau split bar, artinya pelaku atau peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Jadi yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Tengah waktu pengaduan adalah sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Menarik kembali pengaduan berdasarkan pasal 75 KUHP, penarik dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Tetapi jika yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Tetapi khusus untuk delik aduan absolut, penarikan pengaduan tidak terikat waktu 3 bulan, melainkan selama waktu pemeriksaan dalam sidang pengadilan. 2. Nebis in idem diatur dalam pasal 76 KUHP. Istilah nebis in idem atau nemo debit bis vexari, yang berarti tidak atau jangan dua kali yang sama. Dasar atau rasio dari azas ini adalah untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan, untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan hakim. Syarat-syarat nebis idem: yang pertama, ada putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap. 2. Putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. 3. Perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus. 3. Matinya terdakwa. Pasal 77 KUHP, kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.